Meninggalkan karir dan gaji yang menggiurkan, seorang pria di Jakarta justru membuka koperasi bagi warga miskin. Kepedulian dan keinginan untuk memberdayakan rakyat miskin menghantarkannya meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Orang yang kita bantu justru merasa lebih berdaya karena dia tidak diberikan bukan tangan di atas, tangan di bawah, tapi mereka sejajar. Gila menurut saya, orang meninggalkan gaji puluhan juta tapi mau. Leon di mata saya itu seorang yang punya visi yang besar ya, punya impian yang besar. Saya kenal dia dari 9 tahun yang lalu. Dia orang yang tegas, konsisten, melakukan apa yang memang dia mau. Nama saya Leonardo Camilius, saya salah satu pendiri Koperasi Kasih Indonesia. Saya lulusan Universitas Indonesia, akuntansi tahun 2008. Kemudian saya bekerja di kantor konsultan manajemen dari Amerika. Kemudian 2,5 tahun di sana, saya keluar dan mendirikan Koperasi Kasih Indonesia. Alasan saya memilih keluar dari perusahaan saya sebelumnya adalah saya merasa panggilan untuk saya membantu orang lain sudah datang. Jadi ketika saya kuliah, saya merencanakan bahwa saya akan menolong orang lain di usia 40. Tapi saya mau sukses dulu. Saya mau kerja di perusahaan saya ini, kemudian saya mau sekolah bisnis yang bagus, mungkin jadi presiden direktur di usia 35, 40, baru saya mau menolong orang lain. Tapi kemudian, di dalam perjalanannya, saya mengalami satu masa, jadi sesudah saya promosi, waktu itu 15 bulan di perusahaan saya sebelumnya, promosi, saya ke Padang waktu itu untuk membantu menjadi relawan selama 2 minggu. Selama 2 minggu ini, saya mengalami situasi yang menarik di mana saya nggak dapat gaji, kemudian kayak tidur di lantai, makan yang sederhana, pekerjaannya pun sederhana. Intinya adalah membantu orang lain, ada bala bantuan, kita bawa ke daerah gempa. Dan yang menarik, ketika saya nggak punya semua kenyamanan yang saya punya di perusahaan sebelumnya, yaitu gaji, kemudian lifestyle, fasilitas, pekerjaannya pun nggak bonafit atau yang presisius, tapi saya justru merasa di situ saya lebih bahagia, saya lebih penuh, hati saya lebih penuh dan lebih bermakna apa yang saya lakukan. Jadi itu sebabnya akhirnya saya memutuskan mendirikan Koperasi Kasih Indonesia. Cita-citanya mau jadi sampai CEO, mau hidup sejahtera, lebih baik kehidupannya daripada kami orang tuanya ya. Tapi baru belum 2 tahun kerja kan waktu itu udah memutuskan. Mula-mula saya nggak mengizinkan, tapi Leon tetap. Tapi dengan berjalannya waktu, saya pikir-pikir kalau saya tetap nggak mengikhlaskan, nanti kan jalannya agak berat. Jadi akhirnya ya saya ikhlaskan sambil mendoakan terus. Pertamanya sempat kaget, tapi setelah itu kita terima sih. Maksudnya kalau misalnya memang dia lebih memilih untuk menjalankan passionnya, ya saya pasti akan ngedukung. Ya, Cilincing itu daerah yang menarik. Berdasarkan data dari salah satu lembaga pemerintah, tidak ada kecamatan manapun yang bisa mengalahkan Cilincing dalam hal jumlah orang kurang mampunya. Jadi kita menggabungkan yang baik dari bisnis dan yang baik dari LSM. Kita gabungkan keduanya, dan itu akan membuat orang yang kita bantu justru merasa lebih berdaya. Karena dia tidak diberikan bukan tangan di atas, tangan di bawah, tapi mereka sejajar. Kami anggota KKI berjanji untuk Di Koperasi Kasih Indonesia tujuan kita satu, yaitu kita mau membantu setiap anggota kita untuk mencapai kesejahteraan yang permanen atau yang berkelanjutan. Apa yang kita berikan bagi mereka ada 3. Yang pertama adalah pendidikan yang mengubah pola pikir. Yang kedua adalah pinjaman. Yang ketiga adalah tabungan. Kami melihat bahwa orang yang kurang mampu untuk bisa keluar dari kemiskinan, ini bukan masalah nggak punya uang atau nggak bisa menabung. Masalahnya adalah kadang pola pikir mereka yang membuat mereka tetap miskin.
Sehingga kami sadar kami harus membantu mereka mengubah hal ini, pola pikirnya. Banyak ya, satu saya menambah modal buat usaha saya, terus nabung yang tadinya saya nggak bisa nabung jadi nabung kan, istilahnya manfaatnya buat saya juga, untungnya buat saya juga. Saya pengen anak saya seperti ini nih kuliah, terus saya mau punya usaha seperti ini, tokonya besar dan punya rumah seperti ini karena kan saya masih ngontrak gitu. Pertama-tama kami selalu menekankan kepada setiap petugas kami, kita di sini untuk membantu orang lain. Jadi ketika kita datang, kita bukan datang untuk menawarkan pinjaman, minjam ke kita dan sebagainya. Tapi yang kita bilang adalah, Ibu, kami mau membantu Ibu untuk maju dan berkembang. Saya keliling pakai sepeda, terus setiap ada warung itu, warung-warung yang kecil, saya tawarin, perkenalan, saya kenalkan KKI itu bagaimana, tujuannya apa, terus kita tanya, Ibu mau nggak gabung di KKI gitu, tapi harus izin suami dulu. Setelah perkenalan beberapa orang, terus besoknya saya follow up. Di akhir 2013, kami berencana sudah memberdayakan 3.000 orang. Kemudian 5 tahun dari sekarang, di tahun 2017, kami berencana untuk bisa memberdayakan 25.000 orang. Dan dalam 20 tahun ke depan, 2033 masih jauh, kami berharap sudah bisa memberdayakan 1 juta orang, dari Aceh sampai Papua. Yel-yel KKI. Yel-yel KKI. Pasti bisa. Kita pasti bisa. Mencapai kesejahteraan. Mencapai kesejahteraan.